Halo semuanya, di video pertama kita sudah belajar kenapa kita perlu memahami analisa teknikal. Sekarang di video kedua, saatnya kita masuk ke platform analisa chart yang akan kita gunakan. Namanya TradingView. Di video ini saya akan tunjukkan bahwa kita sebenarnya cuma perlu memahami 20% fitur untuk bisa mendapatkan 80% hasil. Pertama, buka Google, lalu ketik TradingView, kemudian pilih website yang paling atas. Setelah masuk, klik tombol Get Started di pojok kanan atas. Supaya lebih cepat, kalian bisa langsung daftar menggunakan akun Google. Dan tenang, ini gratis. Kedua, untuk membuka chart atau grafik, klik menu Products, lalu pilih Super Charts. Nah, disinilah dapur analisa kita. Ketiga, ini adalah tampilan utama chart kita. Bayangkan layar ini terbagi menjadi 4 bagian. Bagian atas digunakan untuk mengganti aset, misalnya dari Bitcoin ke emas, sekaligus mengatur time frame atau periode waktunya. Bagian kiri adalah kumpulan alat gambar kita. Ada garis, panah kotak, dan berbagai tools lainnya. Bagian tengah adalah area utama analisa, tempat grafik harga suatu aset ditampilkan. Dan di bagian kanan ini adalah daftar pantauan atau watchlist dari aset-aset yang mau kita analisa. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu bikin tampilan chart kalian lebih nyaman dilihat. Caranya gampang, klik kanan di area kosong chart, lalu pilih menu settings. Pertama, atur background chart, masuk ke tab canvas. Di bagian background, ubah menjadi solid, lalu pilih warna abu-abu gelap atau hitam. Kenapa harus gelap? Karena kalau kita analisa chart berjam-jam, warna gelap jauh lebih nyaman di mata dan bikin kita lebih fokus membaca pergerakan harga. Kedua, hilangkan grid lines yang mengganggu. Sekarang lihat garis kotak-kotak di belakang chart. Jujur saja, ini sering bikin chart terlihat penuh dan kurang enak dilihat. Masih di menu settings, cari bagian grid lines, lalu pilih none. Ketiga, atur warna candle. Selanjutnya pindah ke tab simbol. Di sini kalian bisa atur warna candle sesuai selera. Biasanya standar trading adalah warna candle hijau untuk harga naik, warna candle merah untuk harga turun. Yang penting pastikan warnanya kontras supaya kita bisa dengan cepat membaca arah market. Dengan tampilan chart yang bersih dan nyaman seperti ini, kalian bakal lebih fokus analisa dan yang paling penting, mata kalian juga nggak cepat lelah. Di video ini kita cuma fokus ke 4 tools paling penting yang wajib kalian kuasai. Supaya gampang nanti dipakai, jangan lupa klik tanda bintang di sebelah kanan nama toolsnya ya, biar langsung muncul di daftar favorit kalian. Tool pertama, trendline atau garis trend. Klik ikon garis miring berikut ini, lalu kasih bintang. Trendline ini berfungsi untuk menandai arah pergerakan harga. Dengan tool ini, kalian bisa melihat apakah arah market sedang naik, turun, atau mulai berubah arah. Simple, tapi ini salah satu alat paling powerful dalam analisa teknikal. Tool kedua, horizontal line. Selanjutnya pilih horizontal line yang ini lalu favoritkan juga. Tool ini dipakai untuk menandai area support dan resistance, yaitu area di mana harga sering mantul. Kalau kalian ingat materi sebelumnya, area inilah yang sering jadi tempat trader mencari peluang entry. Tool ketiga, rectangle. Sekarang kita cari tool rectangle. Tool ini ada di bagian geometric shapes. Fungsinya untuk menandai zona atau area penting, misalnya area beli atau area jual. Biasanya trader profesional tidak melihat satu garis saja, tapi melihat satu area. Nah, dengan rectangle ini membantu kita menandai area tersebut dengan lebih jelas. Tool keempat, long atau short position. Klik long atau short position di menu projection, lalu tarik ke chart. Tool ini langsung menghitung. 1. Potensi profit kalau harga bergerak sesuai prediksi. 2. Potensi kerugian kalau harga berlawanan arah. 3. Risk dan reward ratio dari entry kalian. Jadi kalian nggak perlu hitung manual lagi. Dan yang paling penting, tool ini membantu kalian mengatur risk management dengan lebih disiplin. Cara mencari aset trading. Perhatikan di pojok kiri atas chart kalian, biasanya ada tulisan simbol aset, misalnya saham, forex, atau kripto. Kalau kalian ingin mengganti aset, cukup klik bagian simbol tersebut, lalu ketik nama aset yang ingin kalian analisa. Memahami time frame chart. Sekarang kita lihat bagian di sebelah kanan simbol aset, biasanya ada huruf seperti D, 4H, atau 15M. Nah, ini yang disebut time frame. Time frame itu mengkelompokkan berapa lama satu batang candle terbentuk. Contohnya, kalau kalian pilih daily atau day, berarti satu candle mewakili pergerakan harga selama 1 hari. Kalau pilih 4 jam, berarti satu candle terbentuk setiap 4 jam. Kalau pilih 15 menit, berarti satu candle hanya mewakili 15 menit pergerakan harga. Tips penting untuk pemula. Kalau kalian masih baru belajar trading, sebaiknya jangan langsung memakai time frame kecil. Kenapa? Karena pergerakan harga di time frame kecil biasanya sangat cepat dan bisa membuat kalian bingung membaca arah market. Untuk
pemula, fokus dulu di time frame 1 jam, 4 jam, atau daily. Time frame ini biasanya lebih stabil dan lebih mudah dipahami untuk belajar membaca struktur market. Sebelum kita tutup video ini, saya mau kasih beberapa tips kecil yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya sangat membantu saat kalian analisa chart. Tips pertama, scroll mouse. Kalau kalian ingin memperbesar atau memperkecil tampilan chart, cukup gunakan scroll mouse dan tombol kontrol pada keyboard. Tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, lalu scroll ke atas untuk zoom in dan scroll ke bawah untuk zoom out. Cara ini bikin kalian bisa melihat detail pergerakan harga dengan lebih fleksibel. Tips kedua, mengatur skala chart. Sekarang coba perhatikan angka harga di sebelah kanan chart atau biasa disebut price bar. Kalian bisa klik lalu drag bagian itu ke atas atau ke bawah untuk mengatur tinggi chart. Fungsi ini sangat membantu kalau chart terlihat terlalu pendek atau malah terlalu tinggi, jadi kamu bisa lebih nyaman saat membaca pergerakan harga. Tips ketiga, shortcut andalan trader. Nah, ini shortcut yang wajib kalian ingat. Kalau kalian salah gambar, garis, atau ingin membatalkan aksi terakhir, cukup tekan Ctrl plus Z. Sama persis seperti di Word atau aplikasi lainnya. Cepat, simple, dan sangat efisien. Dengan menguasai tips sederhana ini, kalian akan jauh lebih cepat dan nyaman saat menggunakan chart. Oke, sekarang chart kalian udah ganteng, bersih, dan siap dipakai analisa. Sekarang saya kasih sedikit tugas latihan. Coba kalian cari satu area harga Bitcoin yang menurut kalian sering jadi tempat harga mantul, lalu pasang satu garis horizontal di area tersebut. Nggak perlu takut salah ya, karena dalam trading, proses belajar itu memang dari mencoba dan latihan terus-menerus. Di episode 3 nanti, kita akan masuk ke materi yang jauh lebih menarik, yaitu cara membaca candlestick. Kita bakal bahas, apa arti candle dengan body besar, kenapa ada candle dengan ekor panjang, dan bagaimana membaca sinyal pergerakan market dari bentuk candle. Materi ini adalah dasar penting yang wajib dipahami semua trader. Kalau video ini membantu kalian memahami TradingView dengan lebih mudah, jangan lupa bantu support channel ini dengan klik like. Dan pastikan kalian subscribe supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya.